Baik, sekarang kita lanjutkan kepada Isra dan Mi'raj. Apa arti Isra? Perjalanan malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Terbalik. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu apa? Dari Masjidil Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Apa tujuan daripada Isra dan Mi'raj? Untuk menjemput ibadah salat. Pertanyaannya, kalau Isra dan Mi'raj itu untuk menjemput salat, kenapa harus ada Isra? Kenapa enggak langsung aja Mi'raj? Kalau Isra dan Mi'raj itu untuk menjemput ibadah salat, kenapa enggak langsung dari Masjidil Haram ke langit? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Ka'bah itu dalam riwayat dikatakan sejajar dengan Baitul Ma'mur, masjidnya para malaikat di langit yang ketujuh. Seharusnya lebih dekat. Ini mengajarkan kepada kita, Isra itu simbol daripada horizontal, Mi'raj vertikal. Apa itu maksudnya? Horizontal ini adalah hubungan kita dengan sama kita, hablum minan nas kita. Sedangkan vertikal ini hablum minallah. Jadi kalau kita ingin selamat, bahagia dunia dan akhirat, harus bagus hablum minan nas, dan bagus hablum minallah. Di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kalian pernah bertanya enggak, kenapa urutannya seperti itu? Ya? Kenapa urutannya Nabi Adam dulu, Nabi Isa dan Nabi Yahya, terus sampai ke Nabi Ibrahim? Ya, ternyata itu tingkatan seseorang ketika dia salik, berjalan menempuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Betul? Nabi Adam simbol daripada tanah tersebut. Lalu setelah Allah ciptakan tanah ini menjadi manusia, ditiupkan roh, menjadi manusia yang sempurna. Nabi Isa itu simbol daripada ruhullah. Maka bersama dengan Nabi Yahya ditiupkan ruh, maka Yahya menjadi hidup. Lalu setelah itu bagaimana? Allah berikan keindahan rupa pada manusia itu. Dan langit ketiga itu ada Nabi Yusuf, simbol daripada keindahan. Lalu agar manusia itu lebih tinggi lagi derajatnya menempuh jalan kepada Allah, hendaknya dia berilmu. Nabi Idris simbol daripada ilmu. Beliau bapak ilmu pengetahuan. Yang pertama sekali mengajar bertani, menulis, menjahit. Nabi yang pertama sekali mengajarkan astronomi, itu Nabi apa? Idris alaihis salam. Lalu setelah itu apa lagi? Ilmu aja nggak cukup. Betapa banyak orang punya ilmu tapi dia mempergunakan ilmu itu untuk dusta, untuk dunia. Ilmu itu baru tepat kalau dibarengi dengan hikmah. Dan Nabi Harun simbol daripada hikmah tersebut. Lalu setelah manusia berilmu, berhikmah,
agar lebih tinggi lagi derajatnya, bagaimana? Apa yang harus dia lakukan? Dia harus sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sering berbicara, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa alaihissalam simbol daripada munajat dan dekat, banyak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi supaya lebih tinggi lagi derajatnya? Hendaknya dia jadikan Allah itu sebagai kekasihnya semata-mata, tidak ada yang lain. Hanya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan itu ada pada siapa? Nabi Ibrahim. Sudah paham? Ya.